Oke, pada kesempatan kali ini kesempatan kali ini edisi spesial. Karena saya bareng anak saya masih membahas seputar kasus Vina. Jadi saya mau menguji tingkat logikanya anak saya nih, gimana sih menanggapi kasus ini. Kan gawat banget ya kan. Anak segini nih kira-kira memahami gak sih dengan kasus ini. Oke, kita langsung aja deh ya. Sebelumnya kita kenalan dulu deh. Ayo kenalin sama teman-teman di YouTube nih. Siapa nama panjangnya? Igfirly Danbi. Igfirly Danbi ya, udah kenal ya. Itu nama panjang anak saya, Igfirly Danbi. Namanya berat ya, kepanjangan. Nah, biar nggak terlalu panjang nih, biar enak nih teman-teman ayah di YouTube. Nama panggilannya siapa sih kamu tuh? Bibi. Bibi. Oke. Jadi BEE gitu panggilannya Bibi. Nah, Bibi ini sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oh, gitu. Usiamu berapa sih sekarang? 8 tahun. 8 tahun ya? Ya. Oke. Nih bayangin ya, netizen Indonesia nih teman-teman. Anak umur 8 tahun kita tes logikanya nih, main gak nih dalam kasus Vina ini, ya kan? Oke. Langsung aja deh. Kamu tahu kasus Vina gak sih? Tahu. Tahu? Ah, yang bener. Tahu. Emang kamu tahu dari mana kasus Vina ini? Dari ayah. Dari ayah. Dari apa maksudnya kok tahu dari ayah? Dari YouTube-nya. Oh, jadi kamu sering lihat YouTube-nya ayah? Iya, kadang ketemu di YouTube gitu. Oh, kamu jadi lagi lihat-lihat YouTube, tiba-tiba muncul YouTube-nya ayah gitu. Iya gitu, kadang-kadang. Oh, gitu. Oke. Sekarang kita tes nih. Menurut emang kasus Vina ini kasus apa sih? Kasus membela rakyat kecil. Wow. Udah tahu dia nih. Jadi dia nih sering jadi kalau dia lagi nonton YouTube katanya kan muncul tuh video saya. Nah, dia tuh bisa langsung ngambil kesimpulan bahwasanya kasus Vina ini adalah kasus memperjuangkan rakyat kecil, katanya membela rakyat kecil tuh. Tuh anak kecil tuh sudah bisa logikanya main di sana gitu loh. Nah, sekarang kita masuk lagi nih, lebih berat lagi nih pertanyaannya. Menurut kamu nih, kasus Vina ini pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas? Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas jadi menurut kamu? Kenapa kamu bisa menyimpulkan kalau ini kecelakaan lalu lintas? Karena itu logika ilmiah. Jadi ini secara logika ilmiah kamu menyimpulkan kalau ini tuh kecelakaan lalu lintas. Wow, hebat juga ya. Keren juga ini. Oke. Nah, berarti kamu nggak setuju kalau ini pembunuhan gitu? Iya. Jadi ini kamu yakinnya ini kecelakaan lalu lintas? Gitulah. Kalau ini bukan pembunuhan, kenapa kamu mengatakan kalau kasus Vina ini bukan pembunuhan? Karena apa mungkin saksinya meragukan? Meragukan. Siapa emang saksinya? Si Aib sama Suroto. Siapa Suroto? Jadi si Aib sama Suroto kesaksiannya meragukan gitu? Oh alah. Jadi gini Bi, logika tidak terlawannya itu. Oh, jadi logikanya nggak ilmiah gitu? Nah, jadi gini soalnya Bi ya, si siapa itu? Si Aib kan pernah cerita katanya dia itu melihat kasus pembunuhannya, proses pembunuhannya gitu loh. Nah, dia jadi malam-malam, nah nih ceritanya si Aib nih, malam-malam dia ngelihat orang ngejar-ngejar, ngelihat pelaku pembunuhnya. Menurut kamu itu jarak 100 meter malam-malam masuk logika nggak? Enggak lah. Jadi nggak ilmiah itu menurut kamu? Jadi nggak mungkin orang bisa lihat 100 meter malam-malam gelap tuh, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Dikiranya matanya panjang apa? Kayak mikroskop gitu. Jadi ntar kalau matanya perih disiram air aja. Jadi itu si Aib ini nggak logis gitu kesaksiannya ya? Nggak. Sama sekali nggak logis menurut kamu ini? Nggak lah. Masa mata panjang. Buset. Jadi gitu. Melawan ya? Logika alam. Itu jadi melawan logika ya. Jadi dalam kasus ini kita yang bikin apa? Intinya tuh kita harus memperjuangkan keadilan rakyat kecil gitu ya. Karena memang di sana itu ada rakyat kecil yang asal tangkap ternyata. Begitu ya. Terus menurut kamu nih, di tahun 2016 lalu di kasus Vina ini
itu penanganan polisi itu menurut kamu baik apa enggak sih? Penanganan. Iya, penyelesaian yang dilakukan oleh polisi di tahun 2016 itu menurut kamu baik nggak sih? Nggak baik berarti. Jadi apa yang dilakukan polisi di tahun 2016 itu salah gitu? Contohnya. Gitu. Jadi mereka si polisi-polisi ini asal tangkap orang miskin gitu. Asal tangkap aja, padahal mereka itu rakyat kecil, kasihan. Tidak bersalah lagi. Tidak bersalah, itu pala tambah parah itu. Di asal tangkap. Jadi ini penanganannya tidak profesional gitu. Si rakyat si polisi tahun 2016 ini. Gitu. Jadi makanya kamu tahu kalau kasus Vina ini adalah mengawal keadilan rakyat kecil gitu. Karena polisinya salah tangkap. Iya. Kalau mereka nggak bersalah yang nggak usah ditangkap. Gitu. Apalagi yang lebih parah ditembak. Gitu. Soalnya ada yang disuruh minum air kencing loh itu. Kan jahat banget polisinya ya. Emang kamu kalau udah besar mau jadi polisi? Enggak lah. Kenapa kamu jadi polisi? Enggak. Karena jahat. Iya, kayak polisi itu tadi yang ayah bicarain. Tapi nggak semua polisi sih, ada yang baik juga. Tapi jadi emang kamu cita-citanya mau jadi apa sih kalau udah besar? Cita-citanya jadi pengusaha sama ilmuwan. Jadi pengusaha sama ilmuwan. Karena kamu selalu berpikir yang logis dan ilmiah gitu ya. Jadi kesimpulannya nih sama teman-teman ayah di YouTube gimana? Ngasih pesan gimana? Coba kasih pesan lah sama mereka. Apa pesan kamu? Pesanku kayaknya untuk selalu membela keadilan atau gimana? Untuk selalu membela keadilan rakyat kecil. Jadi harus selalu diperjuangkan gitu ya? Iya. Semangat. Karena rakyat kecil itu lebih kecil daripada kita. Mereka lebih miskin gitu ya? Iya. Harus diperjuangkan. Oke. Seperti Palestina. Oke. Nah, jadi tahu kan kalian maksudnya saya buat video bersama anak saya yang baru usia 8 tahun ini. Itu saya ingin memberikan pesan kepada mereka yang mengaku profesor. Masa kalah dengan anak 8 tahun? Logikanya lebih main anak 8 tahun gitu loh. Ini secara secara berpikir logis, ilmiah, ini anak umur 8 tahun aja bisa. Kenapa orang yang ngaku profesor tidak bisa? Itu pesan dari video ini saya buat gitu loh. Kalian maksudnya tahu ya, ini itu sebuah sindiran keras gitu loh buat mereka gitu. Anak sekecil ini aja itu tahu betul gitu loh kalau kasus ini penuh dengan rekayasa gitu loh. Ini anak segini nih, bahkan dia tahu induk pengadilan atau mengawal keadaan rakyat kecil. Nah, ini buat para hakim, barangkali ini sampai nih video ini kepada hakim-hakim MA yang akan memutuskan nanti. Masa kalian gak malu sama anak kecil seperti ini? Kalian itu profesor, sekolahnya tinggi-tinggi ya kan? Masa memutuskan nanti sampai tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat Indonesia? Wah, keterlaluan. Anda masa lebih bodoh dari anak saya? Kan gitu tuh pesannya ini loh. Ini coba ayo berpikir ulang. Ini bahkan anak 8 tahun pun sudah bisa menyimpulkan tentang kasus ini gitu loh. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini tuh sederhana banget gitu loh. Semua orang bisa memahami ini tuh penuh dengan rekayasa gitu loh. Ini anak saya pun paham gitu loh. Ngeri nggak tuh? Nah, makanya ini malu gini. Ini lu para penegak hukum nggak usah ngaku-ngaku. Aduh, pengacara begini-begini ngebacot di media. Padahal secara logikanya nih kalah dengan anak saya gitu. Anak segini aja udah bisa bermain dengan logikanya gitu loh. Ini kan bener-bener keterlaluan gitu loh. Oke lah ya, Bibi, ayo kita sama-sama doakan mudah-mudahan 7 terpidana segera dibebaskan. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih karena sudah menyimak.